Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Langes Dimar, channel yang sangat sederhana ini. Sedulur-sedulur, sobat-sobat Langes Dimar dimanapun berada, pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita tentang kisah misteri, di mana kisah misteri ini dari saudara Faisal yang telah dibagikan ke Langes Dimar, di mana Faisal ini mempunyai teman sekaligus itu tetangga satu kampung dengan Faisal ini. Sebut saja namanya Badrun, di mana saudara Badrun ini disinyalir warga kampung tempat tinggalnya Faisal maupun Badrun ini mempunyai popok wewe. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita semuanya saling mendoakan supaya kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berawal dari tahun 98, di mana Faisal pada waktu itu masih bujang dan Badrun ini juga masih bujang, belum menikah semua. Kebetulan waktu itu Badrun ini pulang dari merantau dari Jakarta, di mana Badrun ini di Jakarta itu ikut seseorang berjualan mie ayam. Pada waktu itu mie ayam itu masih sangat favorit pada tahun-tahun itu. Sepulang dari Jakarta, Badrun bilang kepada orang tuanya kalau Badrun pengen usaha sendiri berjualan mie ayam. Dan kebetulan orang tuanya itu mengizinkan Badrun atau merestui Badrun untuk berjualan mie ayam. Karena orang tuanya sudah merestuinya dan memberikan tambahan modal, ketika itu kakeknya Badrun, sebut saja Mbah Merto. Mbah Merto ini beda rumah tapi masih satu kampung dengan Badrun ini. Karena Mbah Merto ini mendengar cucunya itu mau berjualan, mau berdagang, dan Mbah Merto ini memanggil Badrun supaya menemui Mbah Merto ini di rumahnya. Dan sewaktu Badrun ini menemui kakeknya Mbah Merto ini, Mbah Merto bilang kepada Badrun, sekaligus bertanya apakah Badrun ini sudah siap untuk berdagang. Karena orang berdagang itu tanpa dibekali sesuatu yang sifatnya mistis itu tidak akan bisa laris. Misal pun nantinya itu laku, itu hanya laku sebagaimana mestinya. Karena Mbah Merto ini tidak ingin cucunya ini nantinya gagal dalam usahanya, Mbah Merto ini akan mencarikan pendamping. Dalam artian pendamping itu supaya Badrun ini di kemudian hari di dalam berdagang itu bisa laris. Dan yang dimaksud pendamping itu adalah hal yang sifatnya itu mistis.
Akan tetapi Mbah Merto ini bilang kepada Badrun, kalau Badrun ini dagangannya supaya laris, itu harus mengambil sesuatu yang sifatnya mistis itu di pinggiran desa, di mana desanya Mbah Merto ini sekitar 1 kilometer. Di pinggiran desanya Mbah Merto ini ada lembah, dan di situ, di lembah tersebut yang jarang dijamah manusia, di situ ada sesuatu yang bisa diambil asalkan Badrun ini bersedia puasa mutih selama 41 hari. Dan Badrun pun kaget, bilang kepada kakeknya, kalau Badrun ini nggak sanggup kalau disuruh puasa selama 41 hari dengan puasa mutih. Sedangkan puasa Ramadan aja Badrun ini masih bolong-bolong. Karena merasa cucunya ini tidak mampu atau tidak sanggup, Mbah Merto ini bilang kepada Badrun, kalau Badrun tidak mampu atau tidak sanggup, Mbah Merto ini akan mencari jalan supaya mendapatkan sesuatu yang dimaksud Mbah Merto ini. Dan bilang kepada Badrun, Mbah Merto ini minta waktu 7 hari. Setelah 7 hari nanti, Badrun ini disuruh ke rumahnya kakeknya lagi untuk mengambil barang yang dicarikan Mbah Merto ini. Dan benar juga, setelah 7 hari dari pertemuan Badrun dan Mbah Merto ini, Badrun ini ke tempat kakeknya, ke tempat rumahnya Mbah Merto ini. Dan disitulah Mbah Merto ini menyerahkan sesuatu kepada Badrun. Dan Mbah Merto ini bilang kepada Badrun, kalau yang diserahkan ini adalah popok wewe. Dan nantinya kalau sudah mulai berjualan popok wewe tersebut, dibungkus sesuatu dan ditaruh di dinding dapur tempat usahanya Badrun. Singkat cerita, setelah 1 minggu kemudian, sebut saja Kasmin. Kasmin ini adalah tetangganya Mbah Merto itu. Dan pada waktu itu Kasmin ini pekerjaan sehari-harinya itu bekerja di salah satu toko bangunan. Dan Kasmin ini juga mempunyai beberapa kambing. Akan tetapi Kasmin ini karena setiap hari itu bekerja di toko bangunan atau toko material, dia mencarikan pakan kambing tersebut itu selagi Kasmin ini sepulang dari bekerja. Sekitar jam 5 sore itu baru mencari rumput atau dedaunan. Dan pada waktu itu Kasmin ini mencari rumput dan dedaunan itu ke lembah yang berada di pinggiran desa itu. Tanpa terasa pada waktu itu menjelang maghrib, Kasmin ini tidak terasa kalau hari itu sudah mulai gelap. Karena asik atau semangat mencari dedaunan atau rumput itu, Kasmin itu baru beranjak pulang dari lembah tersebut. Begitu Kasmin ini mau pulang, sesaat kemudian Kasmin ini sepertinya mendengarkan suara tertawa cekikian. Dan Kasmin ini mendengar kalau tertawa cekikikan tersebut adalah suara perempuan. Akan tetapi Kasmin ini sama sekali tidak melihat wujud manusia di sekitar Kasmin berdiri.
Karena Kasmin ini takut terjadi apa-apa dengan dirinya, Kasmin ini lantas lari pulang. Dan setelah sampai di kampungnya, di desanya Kasmin ini bercerita kepada warga sekitar. Dan beberapa warga itu menyimpulkan kalau di bawah lembah itu terdapat wewe, di mana wewe tersebut sebenarnya sudah lama sekali tidak terdengar ceritanya. Dan mulai pada waktu itu lembah tersebut mulai ditakuti warga sekitar. Dan di tempat yang berbeda, Badrun ini mulai membuka usahanya berjualan mie ayam di kota. Dan di situ Badrun ini dibantu dua orang, sebut saja namanya Arif dan Jalal, karena kalau dikerjakan sendirian itu akan menguras tenaga dan waktu. Setelah berjalannya waktu hampir 1 bulan, usahanya Badrun ini mulai berkembang. Dan benar juga, selama 1 bulan itu hampir-hampir Arif, Jalal, dan Badrun ini sampai kerepotan melayani pembeli maupun mengurus di dapur belakang karena cuci mangkok maupun cuci gelas itu. Setelah menginjak 2 bulan, Badrun ini mencari karyawan lagi, di mana karyawan tersebut rumahnya yang berada di sekitar tempat jualan mie ayam Badrun ini. Dan di tempat jualan Badrun ini, Arif dan Jalal ini tidur di tempat jualan mie ayam ini, di mana tempat jualan mie ayam kepunyaan Badrun ini adalah Badrun ini menyewa 1 rumah di pinggir jalan, tapi rumah itu sudah tua. Sepertinya sebelum disewa Badrun ini, rumah ini sudah lama tidak terpakai dan disewa Badrun untuk berjualan mie ayam itu. Dan sewaktu malam hari, setelah selesai berjualan, Arif dan Jalal ini mau makan malam sekitar jam 10 malam pada waktu itu. Dan Arif ini pergi ke dapur. Setelah sampai di dapur, Arif ini mau mengambil nasi. Di waktu Arif itu mengambil nasi, tanpa sadar Arif ini melirik ke arah kanan. Dan di samping kanannya Arif berdiri ini, itu ada salah satu lemari, di mana lemari itu lemari yang sudah tua, tapi dimanfaatkan Badrun untuk menaruh barang-barang atau alat-alat dapur. Dan di waktu Arif ini melirik ke kanan itu, di atas lemari tersebut itu sepertinya itu ada sosok perempuan tua duduk di atas lemari. Dan rambutnya itu terurai ke depan, wajahnya sama sekali tidak kelihatan. Dan Arif ini mencoba untuk menatapnya langsung. Begitu Arif ini membalikkan badan ke arah kanan, sosok tersebut menghilang. Dan Arif pun mulai merasakan takut. Dan Arif segera masuk ke ruangan tengah dan menemui Jalal. Begitu Arif ini bercerita kepada Jalal, dan Jalal ini juga takut. Dan Jalal ini sebenarnya nanti kalau Arif mau mengambil nasi ke dapur, Jalal ini mau menyusul Arif
Jalal ini juga belum makan malam. Tapi Arif dan Jalal ini tidak berani bercerita kepada Badrun. Nanti takutnya akan timbul fitnah. Dan seperti biasanya, keesok harinya, Arif, Jalal, Badrun ini menyiapkan dagangan mie ayam itu sejak pagi. Karena jualan mie ayam tersebut itu bukanya sekitar jam 1 siang sampai jam 9 malam. Di waktu meracik-racik sesuatu di dapur itu, Arif sama Jalal ini saling berbisik. Arif itu di dapur itu sepertinya merasakan ada yang ganjil. Karena di salah satu sudut dinding dapur itu Arif dan Jalal ini melihat seperti bungkusan. Tapi bungkusan apa? Arif dan Jalal ini tidak tahu. Dan bungkusan itu dipaku di salah satu dinding dapur itu. Singkat cerita, setelah 2 tahun berjalan usahanya Badrun ini pulang ke desanya dan bilang kepada orang tuanya kalau Badrun ini mau mencari tanah atau sawah akan dibeli Badrun ini. Dan orang tuanya ini dimintain tolong sama Badrun untuk mencarikan tanah perkebunan atau sawah. Dan di situ warga desa tersebut mulai menggunjingkan keluarganya Badrun ini. Karena baru berdagang atau berusaha itu baru sekitar 2 tahun, tapi sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Dan setelah 2 tahun perjalanan Badrun ini berjualan, dan secara kebetulan juga kakeknya Badrun yang bernama Mbah Merto ini meninggal dunia. Setelah Mbah Merto ini meninggal, di tempat usahanya Badrun di kota itu, hampir setiap malam itu ada suara perempuan tertawa cekikikan. Dan di situ Arif dan Jalal ini mulai tidak kerasan bekerja di tempatnya Badrun. Dan kebetulan juga setelah Mbah Merto ini meninggal, usahanya Badrun ini mulai redup. Karena usahanya mulai redup, bahkan hampir-hampir itu setiap hari dagangan Badrun ini masih tersisa terus. Karena usahanya sudah sangat sepi, Arif dan Jalal ini akhirnya keluar dari tempat jualan mie ayam tersebut. Dan di waktu Badrun itu selesai berjualan pada malam hari, Badrun itu teringat akan bungkusan yang di dalamnya tersebut adalah popok wewe yang diberikan dulu itu. Yang memberi itu adalah kakeknya, dimana kakeknya Badrun adalah Mbah Merto ini. Badrun ini mencoba mengambil bungkusan yang ditaruh di dinding dapur itu. Dan setelah diambil dan dibuka, Badrun ini kaget. Ternyata isinya yang disebut popok wewe itu sudah tidak ada di dalam bungkusan tersebut. Dan Badrun ini baru menyadari, ternyata setelah kakeknya meninggal, popok wewe tersebut hilang dengan sendirinya. Dan di lain tempat, Faisal ini juga mempunyai kakek. Dan ternyata
kakeknya Faisal ini sewaktu masih muda dulu itu adalah teman seperguruan dengan kakeknya Badrun, Mbah Merto ini. Dan kakeknya Faisal ini bercerita kepada Faisal kalau Badrun usahanya itu bisa lancar karena itu berkat bantuan Mbah Merto. Dimana pada waktu itu Mbah Merto ini istilahnya itu mencuri atau merebut popok wewe tersebut dari pemiliknya yang sah di bawah lembah kampungnya Mbah Merto ini. Karena Badrun sendiri tidak mampu dengan persyaratannya, yaitu berpuasa selama 41 hari. Kalau Badrun pada waktu itu mampu menjalankan dan kuat menjalankan puasa selama 41 hari, popok wewe itu akan dimiliki Badrun seumur hidupnya Badrun. Kalaupun usahanya Badrun ini redup, ya memang sudah sewajarnya, karena yang mendampingi usahanya Badrun berjualan ini sudah diambil pemiliknya. Pemiliknya tersebut adalah wewe yang berada di lembah itu. Dan setelah kematian Mbah Merto ini, kampung itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak mendengar lagi isu-isu tentang wewe yang sering ketawa di malam hari. Karena ilmu spiritualnya Mbah Merto ini tergolong cukup tinggi, wewe tersebut takut dengan Mbah Merto. Sebenarnya kakeknya Faisal ini juga mampu mengambil sesuatu yang sifatnya mistis, tapi kakeknya Faisal ini tidak mau, karena menurut kakeknya Faisal itu melanggar aturan agama. Inilah kisah cerita dari saudara Faisal, sebut saja saudara Faisal tadi. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ambil sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.